kita hatur kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah suri tauladan kita semua. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk teman-teman peserta kajian Imawati yang dapat bergabung pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas topik yang sudah tertera di pamflet jika teman-teman sudah melihat, yaitu mengenai kesehatan mental. Nah, kesehatan mental yang akan kita bahas pada sore hari ini tentunya akan lebih spesifik karena kajian pada sore hari ini dibawakan oleh bidang Imawati dari IMM Suman UNY, yaitu kita akan membahas mengenai perempuan dan stres, mungkin gitu ya, kesehatan mental seorang perempuan. Dan ini tidak menutup untuk imawan atau teman-teman laki-laki yang mau join pada kesempatan sore hari ini. Ada beberapa yang telah join pada Zoom kali ini. Jadi nanti kita bisa sharing bareng-bareng dengan pemateri kita yang sudah datang pada sore hari ini. Halo Mbak Arina. Assalamualaikum Mbak Zulfa dan teman-teman ya, Mbak Siva. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian. Namun sebelum kita masuk pada kajian sore hari ini, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan terlebih dahulu. Nah, pemateri kita pada sore hari ini adalah Mbak Nur Arina Hidayati, yang bertempat tanggal lahir di Magelang 14 Oktober 1985 dan beralamat di Banguntapan, Bantul. Pekerjaan saat ini adalah dosen pendidikan matematika di UAD, kemudian ada pula medsos beliau, yaitu Facebook, Arina Muhib Benya 2 Jaya, kemudian Instagram, Nur Arina Hidayati tanpa spasi. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan di MI Muhammadiyah Sawangan, kemudian SMP di SMP Muhammadiyah Tempuran Magelang, kemudian MA Mu'alimat Muhammadiyah, kemudian S1 di Pendidikan Matematika UAD, kemudian S2 di Matematika UGM, dan S3 di Universitas Negeri Semarang. Adapun pengalaman organisasi beliau, yang pertama yaitu pimpinan daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kemudian pimpinan wilayah IRMDIY, kemudian pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah, kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, kemudian pimpinan pusat Nasyatul Aisyah, dan yang terakhir pimpinan pusat Aisyah. Luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada sore hari ini. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan bahas bersama topik yang cukup menarik pada sore hari ini, yaitu mengenai perempuan muda stres, afah iya gitu ya. Oke, langsung saja pada Mbak Arina kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zulfa atas pengantarnya. Izin saya mengawali ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bersua bersama adik-adik IMM ya. Apa tadi saya dipanggil Yunda ya sama Mbak Zulfa ya. Jadi kalau Yunda itu memang panggilan khas di Nasiah gitu ya. Nah ini kalau di di apa IMM ini punya panggilan khas apa ini Mbak Zulfa? Kalau yang perempuan Imawati, yang laki-laki Oh ya Imawan. panjang ya. Imawati, Imawan itu ya. Ya, jadi saya turut bangga tadi panggil Yunda berarti memang panggilan akrab Nasya sudah populer begitu ya. Nah ini juga ke depan ini yang Imawati Imawati ini juga tentu akan apa namanya menjadi bagian dari Nasihatul Aisyah dan juga menjadi Aisyah juga gitu ya.
Untuk yang Mas-Mas Imawan nanti jadi pendampingnya kan begitu ya. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini saya diamanai oleh panitia ya. Kemarin sudah dihubungi Mbak Siva untuk menyampaikan materi tentang apa perempuan tentang stres gitu ya. Apa iya gitu ya. Nah ini saya agak galvok dengan apa iya gitu ya. Ini saya sudah ketemu dengan Gen Z ini ya. Ya, Gen Z ini bahasanya begitu karakteristiknya begitu ya. Kalau generasi baby boomers sebenarnya nih apa toh iki bahasanya gitu ya. Oh kayak nggak jelas tapi itulah memang eranya era Gen Z itu seperti itu begitu ya. Eh, Pertanyaan apa iya gitu sebenarnya antara kemudian menafikan apa iya sih gitu ya. Ada nada-nada tidak terima begitu bahwa perempuan itu rentan stres gitu ya. Ya, atau kemudian sekedar mengklarifikasi apa memang betul begitu ya. Ini ada Mas Firman nih, apakah mau diadmit ini ya, Mbak hostnya ini. Apakah kemudian itu fakta itu betul gitu ya, memang perempuan itu rentan stres dan lain sebagainya. Nah ini nanti perlu kita diskusikan bersama begitu ya. Nah, ini sebelum apa namanya saya eh, share gitu ya terkait dengan stres ini ya memang kemudian eh, perlu kita sadari bahwa indikasi kita ini hidup itu adalah salah satunya adalah karena ada masalah gitu ya teman-teman. Itu yang perlu kita pahami. Dan masalah itu tidak ada kok masalah dalam hidup itu kok menghadirkan kebahagiaan itu tidak ada. Ya pasti masalah itu akan kita pikirkan tentu akan berefek begitu ya. Yang mana kadang efek buruknya itu adalah kita efeknya adalah kita bisa stres gitu ya. Atau paling buruk itu bisa kemudian depresi dan sebagainya. Itu adalah sebuah keniscayaan kita sebagai makhluk hidup ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan itu tadi saya ingatkan bahwa itu adalah indikasi bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang kemudian diberi akal gitu ya, diberi nurani sehingga tahu itu adalah sebuah masalah gitu ya. Kalau kita tidak diberikan itu, maka kita tidak tahu itu masalah gitu. Ya hadir saja, kita tidak memikirkan, kita tidak apa namanya merasakan, kita mengabaikan itu tanda-tanda bahwa fungsi kita sebagai manusia itu sudah berkurang. Ya, berarti ini kalau teman-teman merasakan stres itu adalah indikasi yang sehat, ya, indikasi yang masih sehat, berfungsi otaknya, berfungsi akalnya, berfungsi hatinya, nah itu ya, itu adalah satu hal yang patut kita syukuri, begitu. Nah, kemudian masalah itu yang mana kemudian nanti efeknya adalah stres. Nah, ini adalah PR berikutnya adalah bagaimana kemudian mengelola stres itu, gitu kan ya. Nah, ini kadang-kadang apa namanya sebagai perempuan ini kenapa kemudian perlu menjadi kajian yang menarik ya, kajian khusus ya dibandingkan laki-laki itu kenapa itu juga menjadi satu satu pertanyaan kan begitu. Saya izin untuk share screen ya teman-teman. Sudah terlihat belum ya? Ya. Ya, Bu. Sudah ya. Oke. Ya. Ya, ini saya ganti bahasa menjadi versi saya generasi bukan ya, generasi X ya. Nah, jadi saya ganti yang bisa saya baca gitu, tapi intinya sama. Kira-kira dengan pertanyaan ini teman-teman membenarkan atau tidak membenarkan? Boleh saya minta pendapatnya? Mungkin di chat boleh. Perempuan dan stres? Apa iya? Jawabannya iya, tidak. Monggo diberikan pendapatnya. Ya. Monggo di kolom chat bisa menjawab ya, ya, tidak, gitu ya. Tidak tahu boleh, monggo berikan pendapat Anda. Apakah perempuan itu rentan stres? Ya, rentan di sini berarti dia itu memang rawan ya untuk stres gitu ya. Iya, gitu ya. Yang lain monggo ada 27 apa namanya forum ya. Dalam forumnya ada 7 orang sangat iya gitu ya. Mbak Lati, Mbak Zulfa, ya yang lain tidak tahu karena saya bukan perempuan, mungkin kata Mas Afgan ya. Ya, oke.
Yang lain? Ya, ada yang menambah pendapatnya yang lain? Oke, ya. Pak Farah ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Jawaban iya ini adalah menurut saya suatu indikasi yang bagus ya. Artinya jawaban iya itu adalah sebuah penerimaan bahwa memang perempuan itu rentan stres itu memang betul sekali. Ya. Nah, ini adalah suatu awal yang baik gitu ya. Ketika kita menyadari bahwa memang perempuan itu rentan stres, itu kita sadari itu adalah suatu awal yang baik. Ya, karena kalau kita menyadari bahwa memang kita itu rentan stres, maka kita akan lebih mudah untuk mengantisipasinya. Ya, dibandingkan kemudian kita itu adalah menolak, tidak gitu ya, tidak seperti itu gitu ya. Nah, begitu juga dengan mengatasi stres itu sendiri. Penerimaan apa menghadapi suatu masalah ya. Penerimaan kita terhadap suatu masalah, oh bahwa saya menderita ini, bahwa memang saya mengalami ini, memang saya diuji ini, itu adalah merupakan salah satu kunci sukses kita dalam mengelola sebuah masalah yang berefek kepada stres, ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari sebuah penerimaan, itu adalah merupakan satu langkah awal yang bagus ketika kita akan mengelola sebuah masalah yang itu berakibat pada stres gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita tinjau begitu ya. Kenapa sih perempuan itu kok rentan dengan stres begitu ya? Nah, namun sebelumnya ini mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman begitu ya. Nah, ini data pendukung saja begitu ya, apa yang disampaikan teman-teman begitu bahwa kemudian memang perempuan itu akan prevalensi gangguan kesehatan mentalnya itu juga memang lebih tinggi dari laki-laki. Di sini ada beberapa kategori gangguan kesehatan mental ya, ada depresi, ada kecemasan, ada bipolar dan juga ada gangguan makan ya. Kita lihat datanya ada skizofrenia ya. Di sini kita lihat bahwa pada aspek depresi dan kecemasan ini memang perempuan jauh lebih tinggi dari laki-laki ya. Ya, bahwa kemudian di sini ada 2,9% dari populasi ya, perempuan itu mengalami stres. Artinya kalau kita proporsikan ada 8 juta perempuan gitu ya. Dari sekitar 270 penduduk yang mengalami gangguan depresi. Ya. Sedangkan laki-laki itu hanya 2%. Atau kalau kita proporsikan itu ada 5 juta orang ya dari 270 juta orang gitu ya. Itu untuk depresi. Kemudian gangguan kecemasan pun seperti itu ya. Jadi perempuan lebih tinggi lagi ya, ada 4,5%, sedangkan laki-laki hanya 2,6% dan juga gangguan-gangguan yang lain. Nah ini memang fakta sudah membuktikan bahwa memang perempuan itu rentan dengan stres begitu ya. Oke, kira-kira apa nih penyebab perempuan itu rentan dengan stres? Ada yang bisa menyebutkan mungkin teman-teman di kolom chat kira-kira perempuan itu kok rentan stres itu kira-kira karena faktor apa? Ya, yang mau menyebutkan? Oke, ya. Jadi sebagai perempuan normal ya teman-teman ya, kita diciptakan dalam tubuh kita itu hormon-hormon yang memang kemudian itu bisa menjadi pemicu ya seorang perempuan untuk kemudian mengalami stres gitu ya. Ya, perubahan hormon itu gitu ya, hormon yang ada dalam tubuh kita ya, ada hormon estrogen, hormon progesteron gitu ya. Kemudian perubahan itu akan sangat mempengaruhi mood ya, apalagi teman-teman misalnya kalau untuk remaja awal ya, misalnya di awal pubertas gitu ya, kemudian menstruasi begitu ya. Nah, itu akan sangat ada beberapa orang yang memang sangat signifikan perubahan moodnya ya, cepat marah ya macam-macam ya, apa namanya efek dari PMS itu macam-macam, ada yang kemudian marah, ada yang kemudian makannya banyak, ada yang kemudian sangat-sangat sensitif ya, barangkali teman-teman juga mengalami itu.
Ya, kemudian itu yang dialami untuk apa namanya remaja atau wanita yang belum menikah begitu ya. Kemudian nanti kalau kemudian sudah menikah gitu ya, kemudian sudah pada saat hamil gitu, itu juga luar biasa sekali perubahan swing moodnya begitu ya. Ya, teman-teman mungkin ada yang kakaknya gitu ya, mendampingi kakaknya mungkin sedang hamil muda gitu ya. Bagaimana kemudian setiap pagi harus mengalami morning sick gitu ya, harus mual, harus muntah gitu ya. Bahkan mungkin tidak hanya morning saja, tapi dari morning, evening, afternoon sampai night gitu ya. Nah, itu kemudian mengalami apa namanya tidak enak makan, tidak enak tidur dan lain sebagainya. Ini juga karena efek perubahan hormon gitu ya. Nah, ini apa namanya? Jangankan untuk memikirkan hal-hal yang besar ya, kita memikirkan diri diri kita sendiri saja sudah pusing begitu ya, makan nggak enak gitu ya, akhirnya badan jadi lemes dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian setelah itu diikuti dengan satu fase ya setelah hamil gitu ya 9 bulan gitu ya. Nah ini kadang hamil hamil ini juga kadang-kadang bisa terjadi di trimester awal saja, tapi ada juga yang terjadi pada sampai pada melahirkan juga tetap mengalami apa yang namanya morning sick itu ya. Kita bayangkan saja 9 bulan begitu ya, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tidur begitu di rumah dan yang misalnya ibu-ibu pekerja yang biasanya punya aktivitas kemudian tidak beraktivitas bisa dibayangkan seperti apa rasanya begitu ya, betapa bosannya begitu ya. Kemudian setelah eh, hamil gitu ya sampai 9 bulan kemudian melahirkan ya. Nah, melahirkan juga nanti akan pada satu fase yang kemudian hormonnya itu berubah lagi gitu ya. Ya, makanya kemudian banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali teman-teman kita lihat kasus-kasus yang kemudian eh, seorang ibu muda harus mengakhiri hidup anaknya, mengakhiri hidupnya begitu ya karena tidak tidak tahan begitu dengan apa goncangan kejiwaannya seperti itu ya. Belum lagi kemudian orang-orang di sekitar yang tidak mendukung. Ya, belum lagi kemudian selesai pada tahap melahirkan, kemudian ada fase menopause begitu ya. Ada fase menopause yang kemudian eh, berubah lagi secara hormonal. Nah, ternyata memang perjalanan seorang perempuan dari faktor biologis ya. Kalau faktor biologis ini kan memang faktor internal ya, yang memang sudah bawaan ya. Givennya memang kita diberikan hormon itu yang kemudian mempengaruhi apa namanya moodnya gitu ya. Nah, itu sudah menjadi kodratullah harus menjadi ada dalam tubuh tubuh kita. Nah, sehingga ketika teman-teman kemudian kok mengalami apa kejiwaan yang kadang-kadang nggak begitu, ya diterima saja ya. Kita berdamai saja dalam kondisi seperti itu. Memang begitulah adanya dan memang memberikan efek yang apa terhadap psikologi kita akan sangat mempengaruhi ya. Nah, kemudian ketika kita menyadari itu, kita sebagai seorang perempuan, maka kemudian eh, kita akan lebih enjoy saja gitu ya menerimanya. Ya mungkin teman-teman IMM ya di sini baru sampai pada fase apa nih? Fase mungkin menstruasi begitu ya. Nah, mungkin bisa merasakannya. Nah, ini kan kalau sudah nanti sudah pada tahap berikutnya akan memasuki fase-fase berikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Ya, jadi itu dari faktor biologis memang kita diberikan hormon yang kemudian bisa mempengaruhi bagaimana mood kita. Nah, tapi di sisi lain teman-teman ya, kalau masih ada yang menganggap gitu, wah berarti nggak adil ya, Allah gitu ya, memberikan kita given yang seperti ini begitu ya. Dan tidak begitu dengan laki-laki begitu ya. Nah, mungkin ada yang merasa tidak ada dan sebagainya. Itulah maha kuasanya Allah ya teman-teman ya. Allah memberikan kita satu hormon estrogen namanya yang kemudian akan mempengaruhi mood kita. Tapi di sisi lain begitu ya, memang perempuan itu akan rentan dengan stres gitu. Tetapi ya hormon estrogen itulah yang kemudian juga gitu ya membuat perempuan itu lebih bagus dalam menangani stres dibandingkan laki-laki. Itulah. Nah, jadi paketnya itu adalah kita memang rentan dengan stres. Tetapi hormon estrogen itu juga membantu kita ketika untuk kita apa namanya recovery ketika kita dihimpit dengan stres. Jadi hormon estrogen itu akan membantu kita ketika kita ada efek-efek negatif dalam pengaruh dari otak kita. Hormon estrogen itu akan seperti tameng gitu ya.
seperti apa namanya yang akan kemudian melindungi sehingga kita recovery-nya akan lebih mudah ketika kita menghadapi stres. Dan itu dimiliki juga oleh laki-laki, tapi kan hormon estrogen itu kan tidak sebanyak yang diberikan ke perempuan ya, dibandingkan ke laki-laki. Nah, itulah salah satu kelebihan yang Allah berikan dari apa yang diberikan ke kita. Makanya kadang-kadang itu ada yang peneliti yang mengatakan ketahanan apa namanya ketika apa seorang perempuan itu diuji itu jauh lebih kuat gitu ya dibandingkan laki-laki ya. Ini juga karena faktor hormon ini juga. Nah, ini ya teman-teman yang perlu kita syukuri gitu ya. Nah, di sini kenapa kemudian saya membandingkannya dengan laki-laki bukan berarti kemudian tidak mau kalah, tidak ya. Tetapi kemudian Allah itu menciptakan memang perempuan dan laki-laki itu menjadi suatu pasangan yang memang saling saling melengkapi begitu. Sehingga nanti ke depan begitu ya relasi yang dibangun juga memang harus setara antara laki-laki dan perempuan karena memang diciptakan untuk saling melengkapi. Sehingga bagus sekali ya ketika teman-teman Imawan itu kok bergabung di setiap kajian Imawati begitu ya karena itu juga sekaligus sebagai edukasi begitu bahwa begitu ya yang kemudian perlu menciptakan suasana bagaimana agar perempuan itu tidak stres itu juga adalah termasuk dari kita cara pandang laki-laki misalnya nih ketika apalagi kalau sudah menikah ya betul sudah menikah gitu ya pasangan pasangan kita gitu ya seorang laki-laki kadang-kadang cara pandangnya itu ada juga perspektif laki-laki begitu. Nah, tidak dari perspektif perempuan. Nah, sehingga ketika perspektif kita bangun sejak awal gitu ya, itu akan sangat bagus. Makanya kenapa kemudian nanti teman-teman di sini nih Imawan gitu ya, Imawati bisa apa namanya tidak hanya mungkin relasi di organisasi ya dan seterusnya ya tidak hanya Iman Imawati ya banyak AMM yang lain ini akan jadi satu model yang sangat bagus begitu ya untuk teman-teman terus bisa aktif di Praserikatan. Nah, jadi nanti efeknya adalah jangka panjang begitu ya teman-teman. Nah ini saya kira teman-teman Imawati ini bagus ya mempromosikan kegiatan Imawatinya kepada Imawan dan saya kira akan lebih banyak Imawan yang ikut itu akan lebih eh, bagus lagi gitu ya sehingga bisa melihat perspektif perempuan itu seperti apa ya. Oke, itu dari tinjauan biologis ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua dari tinjauan sosial budaya. Ya, ini kadang-kadang yang berat ya buat seorang perempuan. Memang perempuan diciptakan oleh Allah itu dengan memiliki perasaan yang sangat-sangat peka. Ya, salah satu yang membuat rentan stres itu adalah karena nanti lebih ke psikologis ya, lebih ke psikologis bahwa perempuan itu memang mikiran ya. Apa-apa itu dipikir begitu, dirasakan berbeda dengan laki-laki. Ya, laki-laki ya kalau ada omongan gitu ya masuk telinga kanan nggak sempat masuk malah ya mental lagi gitu. Kalau kita masuk telinga kanan itu nggak langsung keluar telinga kiri, lama di hati dirasakan, dipikir berhari-hari itu akhirnya menjadi bibit penyakit. Ya. Nah di sini eh, di sosial masyarakat kita, gitu ya, perempuan pada umumnya disosialisasikan untuk bisa mengasuh dan mendidik serta peka terhadap pendapat orang lain. Hal ini rentan membuat perempuan mendefinisikan dirinya melalui pendapat orang lain sehingga berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Ya, jadi di sini apa ya tadi ya terkait dengan pengasuhan dan juga mendidik. Ya, memang betul bahwa perempuan itu adalah madrasatul ula buat anak-anak ya. Tapi ingat bahwa sebuah madrasah itu juga memiliki kepala sekolah kan begitu ya. Dan kepala sekolahnya adalah apa? Seorang suami, seorang ayah begitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang peran ini kemudian dinafikan oleh para laki-laki sehingga kemudian pengasuhan dan mendidik ini menjadi apa namanya? Peran utama dari seorang perempuan. Ya, padahal tidak seperti itu. Memang betul ketika kemudian perempuan adalah tiang negara ya, karena kemudian eh, yang pasti akan banyak berinteraksi dengan anak, yang pasti akan apa namanya banyak menyiapkan hal tentang itu. Tapi kemudian tidak menjadikan seorang laki-laki atau seorang ayah itu meninggalkan perannya. Ya, jadi istilahnya kalau seorang pakar parenting juga ada yang mengatakan negeri tanpa ayah gitu ya istilahnya ya. Jadi kemudian sebuah negara atau tempat yang kemudian memposisikan ayah itu sebagai simbol saja, tapi perannya
tidak ada. Nah, ini Rasulullah sebenarnya sudah sangat mencontohkan ya bagaimana kemudian seorang ayah itu mengambil peran yang seimbang dengan seorang ibu, ya. Nah, ini di lingkungan kita masih budaya patriarki ini masih sangat kuat ya, teman-teman ya, di Jawa apalagi. Nah, ini kita di Muhammadiyah, di Perserikatan kita dididik untuk bagaimana pengasuhan ini kemudian menjadi tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Ya, nah ini yang penting kenapa kemudian pemahaman seperti ini harus menjadi perspektif bersama ya, tidak hanya imawan tapi juga tidak hanya imawati tapi juga imawan begitu. Oke, tentu takaran masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman. Misalnya ini jadi pelajaran di sekolah keluarga ya. Misalnya kita kadang-kadang suka membandingkan, wah suaminya kok ini bisa ini gitu ya, dari masak sama ini bisa gitu, sedangkan suami saya tidak. Nah tentu ini tidak bisa menjadi pembanding. Ya. Masing-masing itu memiliki proporsi masing-masing. Tetapi yang perlu kita bangun adalah kesadaran dari pasangan kita untuk mengasuh dan mendidik. Ya barangkali Bapak Ibu kita juga masih menerapkan pola lama ya, bagaimana kemudian itu mendominasi gitu ya. Saya kira peran seorang ayah, seorang laki-laki itu tidak tidak harus secara kuantitas ya berada di dekat anak, tetapi kemudian bagaimana memberikan perhatian, memastikan sudah makan atau belum, sudah belajar atau belum itu kadang-kadang kok di sini masih menjadi tugas utama seorang ibu. Nah ini peran ayah harus mengambil di sana. Ya, apalagi teman-teman pada perkembangannya perempuan itu perannya menjadi multi, betul tidak? Ya, teman-teman pasti sekarang belajar ya, belajar menjadi mahasiswa. Salah satu orientasinya adalah besok akan bekerja tanda kutip ya, mengaktualisasikan ilmunya di dunia kerja. Betul ya? Ya. Dan itu mindset seperti itu belum dimiliki oleh ibu kita dulu barangkali ya. Ibu kita dulu barangkali bekerja ya kemudian di rumah gitu ya. Eh, nah, tapi tidak dengan perempuan saat ini. Perempuan saat ini perannya akan lebih luas bagaimana tuntutan di masyarakat, bagaimana ruang bekerja juga sudah semakin luas. Maka kemudian ketika tidak diubah pola pikirnya laki-laki dan perempuan, maka perempuannya akan semakin rentan dengan stres gitu ya. Karena orang-orang sekitar menjustifikasi yang justru memberatkan, kan kadang datang dari orang terdekat ya, misalnya ya orang terdekat itu kadang kalau orang luar itu kadang kita bisa cuek ya, tapi kalau itu misalnya orang terdekat sendiri misalnya kita sudah eh, teman-teman lah sekarang ya sekolah S1 besok mau lanjut S2 misalnya masih banyak yang punya pikiran kenapa sih mau sekolah S2 paling ya besok jadi ibu rumah tangga, betul tidak? Nah, masih ada yang seperti itu. Apalagi sekolahnya sampai S3, oh tambah nyinyir lagi itu. Apa namanya, para netizen itu gitu ya. Itulah kemudian perempuan itu selalu menjadi pihak yang serba salah begitu ya. Di rumah juga jadi rumah tangga, sekolah tinggi-tinggi juga dirasanya. Pokoknya akan selalu ada. Nah, itu ya. Nah, dan itu perempuan itu dengan seperti itu sangat merasa gitu. Ya. Nah, kita kalau tidak waspada gitu ya, oh artinya kita melihatnya tidak proporsional, nah itu akan sangat mengganggu bahkan membunuh karakter kita. Betul nggak teman-teman? Ya, kita selalu menggubris apa kata netizen itu kita akan terbunuh gitu ya. Mereka mah asal saja bicara gitu ya. Bahkan mungkin ketika membuat kita semakin terpuruk, dia semakin senang gitu ya. Karena mungkin memang misinya adalah membuat membuat hidup kita itu memang tidak seperti yang kita impikan. Itu kan memang tugas netizen begitu ya. Tapi ketika kita menyadari itu, kita punya prinsip, kita fokus yang seperti itu, ya abaikan lah ya. Itu yang tidak mendukung masa depan saya, yang tidak itu abaikan saja. Nah itu perlu kita sadari sesering mungkin ya, agar kita tidak masuk ke dalam lubang-lubang yang sudah dibuat oleh para penjebak itu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu di sini teman-teman nih di lingkaran IMM nih teman Imawati itu harus saling menguatkan gitu ya. Woman support woman itu harus saling menguatkan. Nah, kadang-kadang problemnya juga di teman kita sendiri gitu ya. Ya itulah kadang ayo teman-teman bisa membuat circle yang saya kira bisa sefrekuensi, saling menguatkan gitu ya. Ya saling melindungi untuk apa dengan virus-virus yang kemudian semakin melemahkan kita gitu ya.
Oke, itu dari sosial budaya ya, teman-teman, kadang-kadang menjadi sumber utama dari apa, stresnya seorang perempuan gitu. Itu di level teman-teman ya sebagai seorang mahasiswa. Nanti di level ibu rumah tangga atau ibu-ibu muda beda lagi gitu ya. Ya, termasuk yang misalnya kalau belum menikah ya kok nggak menikah menikah gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah menikah kok belum punya anak gitu kan. Kalau sudah punya anak, kenapa anaknya baru satu dan akan seterusnya. Ya, itu teman-teman perlu menyadari itu. Jadi itu akan selalu ada, meskipun teman-teman itu sudah pada fase berikutnya nanti beda lagi. Apa namanya, nyimirannya akan beda lagi. Ya, jadi ya, abaikan saja ya, kita fokus pada apa yang kemudian menjadi cita-cita teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir adalah tinjauan psikologis ya. Tinjauan psikologis ini tadi erat kaitannya dengan kemudian sosial budaya gitu ya. Jadi dalam menghadapi masalah, perempuan cenderung menggunakan gaya coping. Gaya coping itu merupakan satu gaya dalam mengelola stres ya. Nah, kalau perempuan itu memang kemudian gaya copingnya atau gaya mengelola stresnya itu berfokus pada emosi dan pada masalah ya. Jadi merenungkan masalah mereka dalam pikiran, dipikir, nah, perempuan tuh begitu. Ya. Jadi dipikir eh, apa ya? Biasanya baper ya kalau bahasa bahasa anak sekarang ya baper ya, bapernya itu dominan. Gitu. Sementara kalau laki-laki itu daya coping atau daya mengolah stresnya itu berfokus pada masalah dan mengalihkan perhatian untuk membantu meluapkan masalah mereka. Jadi lebih bisa mudah move on gitu ya dengan suatu masalah gitu. Tapi tidak dengan perempuan gitu. Nah ini perlu kita latih ya teman-teman ya, perlu kita latih agar kita tidak menjadi pribadi yang baperan gitu. Saya kira itu juga satu kelebihan sebenarnya ya perempuan dengan perempuan perempuan mohon maaf ya teman-teman yang suasana kalau di rumah itu banyak ya intermezzo. Ya, jadi eh, apa namanya teman-teman harus bisa ya sebagai sebuah itu jadi satu kelebihan ya. Peka itu menjadi satu kelebihan yang kadang tidak dimiliki oleh laki-laki ya. Tapi kemudian itu akan menjadi bumerang buat kita ketika kita tidak menerapkannya secara profesional, secara proporsional. Artinya menjadi dominan, kita akhirnya terpuruk dengan pikiran kita sendiri gitu. Ya, itu tadi berarti sasaran netizen untuk membunuh karakter kita ya kena kalau begitu. Ya, tepat sasaran gitu yang membuat kita terpuruk gitu ya. Padahal kemudian eh, belum tentu apa yang kemudian dijelaskan orang-orang itu benar begitu ya. Itu ya apalagi mungkin netizen yang nggak suka dengan kita itu kadang-kadang cari bolo gitu ya. Teman-teman harus bisa melawan itu, kemudian memfilternya ya, kemudian memfilter dengan bacaan-bacaan yang mendukung, dengan circle yang mendukung, begitu kan. Kemudian menjadi motivasi untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu tidak benar dan sebagainya. Nah, laki-laki cenderung memang ya kadang-kadang gitu ya, alah luweh gitu ya kalau laki-laki itu. Ya, itulah menjadi satu kelebihan juga dari seorang laki-laki gitu ya, alah luweh gitu ya. Dan sekaligus kekurangannya juga ya ketika kemudian tidak terlalu memikirkan hal-hal yang detail itu kadang diambil oleh perempuan. Nah, kadang perempuan ini memang istilahnya itu ya membackup hal-hal yang sifatnya detail, yang nah itu yang kemudian menjadi rentan seorang perempuan itu untuk stres gitu ya. Tapi itu menjadi satu kelebihan juga yang tidak dimiliki oleh laki-laki gitu. Dan tadi kalau sudah mengirimkan paket pada kita gitu ya, memang mudah stres tapi kita juga punya ketahanan yang lebih baik gitu ya dari hasil penelitian. Jadi semoga tidak membuat Imawat ini apa namanya jadi insecure ya. Saya kira enggak Mas. Jadi Allah itu sudah sangat adil menciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Tinggal kemudian bagaimana itu membuat menjadi sinergi ya. Ada satu tinjauan lagi yang mungkin terlewat ya. Ada beberapa kajian yang secara secara apa namanya agama ya, secara religi itu aja bagaimana seorang perempuan itu diciptakan. Teman-teman pernah mendengar barangkali ya, ini tidak saya cantumkan karena ini juga masih kemudian masih menjadi perdebatan yang bahwa seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ada yang pernah mendengar itu ya, tulang rusuk Adam gitu ya. Ya nggak pernah mendengar. Sehingga kemudian yang bentuknya yang mana itu adalah bengkok gitu ya.
Nah, kemudian ya memang diciptakan bengkok menjadi bagian dari laki-laki sehingga memang sifatnya melengkapi gitu kan. Ada yang punya pertanyaan seperti itu. Nah, ini sifatnya juga masih debatable ya teman-teman ya. Kita menganut paham agama bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah diciptakan dari zat yang sama ya, seperti itu. Kemudian ada yang mengartikan bahwa apa namanya tulang rusuk tadi ibaratnya hanya sebuah sebuah kiasan yang mana memang apa bengkok ya, bengkok gitu ya, istilahnya bengkok. Jadi memang ada ciri khas ketika memperlakukan seorang perempuan gitu ya. Dia tidak bisa dipaksa karena kalau dipaksa maka dia akan patah gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak diluruskan maka dia akan semakin semakin bengkok. Ya itulah yang kemudian karakteristik unik dari seorang perempuan. Kemudian dari sisi bahasa sendiri, mar'ah itu perempuan itu kan dari bahasa Arab artinya apa mar'ah ya, mar'atun gitu kan. Ya, mar'atun itu adalah seorang perempuan, gitu ya, seorang perempuan. Kemudian eh, mar'atun itu ya, mar'atun itu sama dengan hurufnya itu sama dengan ketika kita ingin menyebut sebuah cermin dalam bahasa Arab, cermin apa? Mir'atun, betul ya? Ya, mir'atun hurufnya sama. Mar'atun dan mir'atun itu hurufnya sama, mim, ro, alif dan tak marbutoh. Ya, itu sama. Eh, tetapi memiliki arti yang berbeda karena harokatnya mir'atun adalah seorang perempuan, sedangkan mar'atun seorang perempuan dan mir'atun adalah cermin. Ya, jadi cermin ini juga menunjukkan satu karakteristik seorang perempuan. Ya, cermin itu sifatnya apa? Mudah pecah ya. Iya, mudah mudah pecah. Rentan sekali pecah. Ya. Ketika digunakan untuk bercermin ya, maka bisa akan menunjukkan satu wajah ya orang yang bercermin, wajah utuh orang yang bercermin. Nah, ketika cermin tadi dikenai suatu benda keras ya, maka dia akan pecah gitu. Ketika dia pecah, maka fungsi dia sebagai cermin akan hilang yang bisa menampakkan wajah yang ayu, wajah yang ganteng itu akan hilang gitu ya. Bisa nggak dikembalikan seperti semula? Bisa, tapi pancaran wajahnya jadi berbeda dengan ketika sebelum sebelum pecah. Jadi perempuan itu mudah memaafkan, tapi tidak mudah melupakan, gitu ya katanya ya. Iya. Jadi mudah memaafkan tapi nggak mudah melupakan gitu ya. Nah ini para imawan ya yang masih bergabung barangkali ya gitu ya. Besok kalau kalau mencari pasangan ya itulah satu karakter perempuan gitu ya. Jadi jangan pernah disakiti ya. Dia akan memaafkan tapi nanti jangan lupa akan diungkit-ungkit terus masalahnya gitu ya. Ya itu karakter seorang seorang perempuan ya. Jadi memang kemudian apa perempuan memiliki karakteristik yang itu tadi ya perasa itu yang kemudian menjadi salah satu rentang stresnya. Ya. Tapi tadi teman-teman kita pahami ada satu kelebihan yang Allah berikan juga ya kepada kita sebagai seorang perempuan dalam berperan kita di dalam di bumi ini begitu ya. Kemudian ketika dengan perasanya itu maka akan lebih lembut perasaannya gitu kan, akan lebih peka ketika ada temannya yang tersakiti, kan begitu ya salah satu kelebihan dari memiliki sifat perasa itu. Kemudian kita akan lebih empati ketika ada temannya yang sakit dan kemudian sedih itu seorang perempuan itu akan lebih empati seperti itu. Gitu ya. Nah, itu agak berbeda mungkin dari setengah usia. Nah, itu teman-teman apa tinjauannya, tinjauan dari aspek psikologis, dari aspek medis gitu ya, dari aspek sosial budaya terkait dengan seorang perempuan gitu ya. Kenapa memang perempuan itu rentan atau mudah sekali dengan stres begitu. Tapi perlu kita ingat di sisi lain bahwa perempuan juga Allah ciptakan untuk memiliki tingkat recovery yang bagus ketika menghadapi sebuah eh, masalah ya yang mana itu berefek pada stres. Gitu. Nah, kemudian masing-masing teman-teman di sini tentu eh, belajar dari pengalaman teman-teman mengelola stres ya, tentu sudah memiliki formula ya, ya. Saya ingin tahu teman-teman ketika stres ya, itu obatnya apa?
Nah, pasti sudah memiliki. Coba sebutkan satu ya, mungkin kalau bisa sebutkan satu eh, teman-teman ketika kemudian istilahnya sekarang itu apa healing ya. Nah, healing itu mengurai rasa stres itu. Nah, kira-kira dengan apa nih? Coba satu aktivitas atau kebiasaan teman-teman ketika menghadapi masalah dan itu bikin stres itu. Coba. Monggo di kolom chat jajan Mbak Salma ya dengerin musik. Ada lagi, monggo ya. Saya kira teman-teman mengurai seperti ini juga bagian dari identifikasi ya. Pulang ke rumah ya. Jadi tahu, sebenarnya tahu jalan pulang ya. Kalau kita ada apa-apa. Makan pedas sampai sakit perut. Ya, cerita ke teman ya. Oke, ada lagi ya, silakan. Makan yang banyak. Oke. Terus ada lagi. Ya, ini menarik ya. Nah, coba teman-teman yang belum, ini bagian dari teman-teman mengidentifikasi nih. Kalau saya ada masalah, saya harus ngapain? Ini harus harus ada ini ya. Ini jalan darurat bisa dikatakan. Ada lagi? Oke, ya. Mungkin mewakili teman-teman yang lain nih. Oke, teman-teman punya punya cara sendiri ya ketika kemudian mengatasi stres gitu ya. Oke, nah nanti teman-teman bisa apa namanya kita lebih jauh begitu ya beberapa tips yang bagaimana ketika kita mengalami stres ya di samping teman-teman itu memiliki tips sendiri tentunya ya. Baik. Ya. Oke. Ya, tips meningkatkan atau meningkatkan kesehatan mental gitu ya. Oke. Ini tentu banyak tips yang bisa teman-teman lakukan ya. Ini saya mengidentifikasi beberapa ya. Karena bisa membantu atau sudah pernah mencoba bahkan teman-teman ya. Yang pertama, yang utama adalah tentu adalah memperbaiki hubungan dengan Allah ya. Atau kita kalau kita ya ibadah, kita sholat ya. Itu saya kira menjadi satu kunci utama ketika kita menghadapi suatu masalah. Karena masalah datang ke kita itu kan kalau orang Jawa bilang tidak mak petunjuk yang tiba-tiba datang itu tidak ada yang menggerakkan masalah itu datang ya. Oke, mungkin kita yang menjadi salah satu penyebabnya mungkin mungkin kita atau mungkin tetangga, tapi itu juga tidak lepas dari qadarullah gitu ya. Nah, jadi ada sang pemilik apa takdir kita, ya yang memberi masalah itu adalah Allah gitu. Jadi kalau kita apa namanya kenapa kita tidak minta jalan keluar kepada yang memberikan masalah kepada kita, gitu ya. Maka yang utama ketika kita menghadapi masalah adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu memang kemudian adalah ibadah mantuh kita ya. Sholatnya, apakah sudah ajak atau belum, sudah khusyuk atau belum, itu ya. Kemudian apakah kemudian sudah berkualitas atau belum, gitu, atau sekedar gugur kewajiban. Nah, ini kadang-kadang urusan kita di dunia ini kadang bisa diukur dari bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Memang hubungan dengan Allah itu sesuatu yang tidak terlihat ya teman-teman. Bahkan itu menjadi urusan kita sama Allah, tapi memang sesuatu yang tidak terlihat tapi kekuatannya maha dahsyat. Ya. Jadi apa namanya? Mari sama-sama kita mulai untuk mengurai masalah kita itu adalah dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita anggap masalah yang dia datangkan kita itu sebagai undangan Allah untuk kita mendekat gitu. Ya, barangkali kalau nggak dikasih masalah ya kita lupa gitu kan. Jadi aku panggil kamu gitu ya, biar semakin dekat dengan aku. Sholatnya digenepin, mungkin ditambah tahajudnya. Ya aku datangkan masalah. Jadi itu tiket Allah untuk mengundang teman-teman semakin dekat dengan Allah. Kemudian ada berpikir positif. Ini Islam sudah mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif. Ya, berpikir positif adalah apa? Kita salah satunya adalah berprasangka baik. Hmm. Jadi berprasangka baik itu sangat membantu kita untuk kita sehat mental tadi. Jadi misalnya kita overthinking ya, nah, memikirkan berlebih apa yang orang katakan gitu. Nah, itu kadang-kadang yang membunuh karakter kita tuh seperti itu berpikir positif. Ya.
teman-teman jangan khawatir kemudian berpikir positif itu tidak selalu kemudian apa namanya apa yang orang lakukan kita itu baik ke kita ya, tidak ya. Otak kita itu sudah diciptakan oleh Allah untuk memberikan sinyal-sinyal bagaimana ketika ada hal yang positif kita bersikap positif. Tapi kalau ada hal yang negatif itu otak kita itu juga akan bisa meremehkan, oh itu bukan hal yang baik, maka kamu harus waspada. Ya. Itu jangan khawatir itu. Ya, jadi berpikir positif di sini kita artikan sebagai apa tadi ya, tidak overthinking, kemudian berlebih dalam memikirkan apa kata orang gitu ya. Bahkan kita kadang mendahului ya sebelum orang mengatakan itu kita sudah mengatakan pada diri kita sendiri hal-hal yang buruk gitu. Nah, akhirnya kan kemudian jangan-jangan, nah, kata-kata jangan-jangan itu kan membuat peluang setan untuk masuk lebih dalam ke dalam pikiran kita gitu ya. Nah, itu harus kita buang jauh-jauh. Oke. Kemudian ada lagi teman-teman bergaul dengan orang-orang yang solih ya. Jadi saya katakan kita membuat circle sefrekuensi yang akan saling mensupport ya teman-teman Imawati, teman-teman satu organisasi, teman-teman satu komunitas ya yang tentu saling menguatkan yang kita bertemu dengan orang-orang yang tulus ya. Orang tulus itu artinya memang betul-betul di belakang maupun di depan kita sama gitu ya. Kadang-kadang kan yang sering itu kan di depan kita baik di belakang kita ternyata gitu ya. Nah, itu yang nah, semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti itu begitu. Orang yang saling support, kemudian yang orang yang mendukung untuk kita sukses dalam mencapai masa depan kita, gitu ya. Dekat-dekat dengan orang yang kemudian tentu membuat kita semakin menjadi pribadi yang semakin solih ya, semakin solihah. Ini tidak ada hubungannya dengan memilih-milih teman ya. Ini eh, berbeda urusan kita dengan teman itu dengan siapa saja saya kira harus ya bahkan dengan temannya non muslim ya, yang beda akidah pun harus tetap berteman dalam level kita bermuamalah atau menjaga hubungan sesama manusia. Tetapi dalam kaitannya ibadah, dalam kaitannya dengan kita mengajar masa depan, teman-teman harus bisa menentukan mana yang kemudian baik untuk masa depan saya dan mana yang tidak. Saya kira begitu. Kemudian fokus pada satu tujuan. Ya, jadi saya katakan ya teman-teman tentu banyak pilihan. Nah ini di berorganisasi ini banyak sekali tentu kadang masalah di sini ya. Ini belum selesai sudah datang masalah yang lain gitu kan ya. Nah ini teman-teman perlu membuat manajemen prioritas ya. Nah mana yang kemudian harus dilakukan dulu, mana yang apa namanya penting ya, mana yang kemudian kurang penting, mana yang tidak penting ini harus bisa diklasifikasikan ya. Kemudian apa namanya saya pernah sharing gitu ya dengan teman psikologi ya. Pada prinsipnya itu perempuan itu memang multitasking ya, tetapi itu juga menjadi potensi perempuan untuk rentan stres. Ya, multitasking itu bisa ngapain saja. Ya, memang bisa gitu ya. Kalau kita jalani memang bisa, tapi memang kemudian itu akan membuat kita rentan stres. Maka teman-teman coba belajar untuk mengelola itu, bagaimana agar pekerjaan itu fokus ya, fokus satu selesai. Dalam Al-Quran kita juga sudah diajarkan apa? Faidah faragta fansab itu ya, bahwa ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, selesaikan pekerjaan itu dan ketika selesai, ya berpindah pekerjaan yang lain untuk dilakukan secara sungguh-sungguh. Jadi ketika selesai, itu mungkin definisi sekarang itu adalah mungkin jangan berpuas diri, ya jangan mudah berpuas diri. Selesai pekerjaan ini yang sudah selesai gitu ya, leha-leha. Padahal masih nanti segera selesaikan dan apa berbeda untuk pekerjaan lain. Nah kadang-kadang itu pemicu stres itu juga karena kita terlalu menumpuk banyak pekerjaan juga gitu ya. Kadang effort dari kita menunda. Gitu ya. Sekarang ini masalahnya adalah virus medsos ya, virus ya itu kadang-kadang membuat kita menjadi terlena juga ya, kadang sambil sambil santai-santai scroll-scroll tidak terasa sudah waktunya sudah habis gitu ya, sehingga healingnya healingnya kebanyakan jadi akhirnya malah kita kehilangan esensi dari healing itu sendiri gitu ya. Kemudian ada lagi banyak bersyukur ya teman-teman. Ketika kita dalam kondisi yang paling buruk, pikirkanlah orang-orang yang juga sedang memiliki masalah yang sama. Kita tidak pernah sendiri ketika kita menghadapi suatu masalah. Yakinlah bahwa masih banyak orang yang jauh lebih besar ujiannya dari Allah. Ya, sehingga banyak bersyukur ini akan memberikan kita rilis yang bagus untuk
diri kita, gitu ya, banyak bersyukur, gitu ya. Ketika kita banyak bersyukur, akhirnya kita tidak banyak mengeluh ya. Akhirnya itu menjadi satu energi kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah dari diri kita. Ya, kemudian ada olahraga. Nah, ini kadang-kadang aktivis suka lupa loh ini ya, tidak hanya aktivis ya. Saya juga sebagai seorang perempuan bekerja kadang suka lupa olahraga. Kalau saya kadang darinya begitu ya, sama saja ngepel di rumah. Ya, ngepel itu beda dengan olahraga kalau saya gitu kata orangnya. Ngepel itu yang ngepel pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi olahraga beda. Nah, itu teman-teman mungkin harus ada time spend untuk olahraga ya. Ini kadang menjadi habit yang kadang masih kita abaikan di dunia aktivis ya. Ini mungkin bisa diprogramkan atau memang butuh tekad gitu ya. Ini saya sambil menasihati diri saya sendiri ya Mbak-Mbak ya. Karena saya juga masih sangat jarang olahraga. Kemudian membantu orang lain. Nah, ini juga sudah sekali ya, jelas sekali hadisnya bahwa siapapun yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Di samping juga pasti teman-teman ketika suatu kali membantu orang pasti ada kebahagiaan yang luar biasa yang muncul dari dalam hati teman-teman. Betul nggak? Ketika membantu orang lain bahagia itu rasanya baik dan bahagia itulah yang kemudian bisa menjadi healing untuk rasa stres kita. Gitu. Ya, misalnya hari inilah ya, saya contohkan hari ini misalnya di tengah banyaknya aktivitas saya, begitu ya barangkali mengisi kajian ketika saya menyiapkan materi itu menjadi satu satu pikiran ya karena saya harus menyelipkan agenda gitu ya. Tapi ketika bisa temu dengan teman-teman, teman-teman juga antusias mendengarkan dan bisa apalagi ketika kemudian ada yang tercerahkan, kebahagiaan itulah yang kemudian barangkali bisa mengurai pekerjaan saya yang saya tinggalkan. Kadang-kadang itu seperti itu. Kemudian istirahat dan tidur yang cukup ya teman-teman. Istirahat tidur yang cukup ini tidak sama masing-masing orang ya. Dan saya juga belum bersepakat bahwa tidur harus 7 sampai 8 jam setiap hari. Saya juga belum bersepakat ya. Karena kalau saya bersepakat pekerjaan saya banyak yang nggak selesai gitu ya. Yang cukup artinya teman-teman tidur pada saat yang tepat dan dengan yang berkualitas. Gitu ya. Nah, ya Rasulullah sudah mengajarkan gitu ya. Ini memang mungkin untuk aktivis juga saya juga agak sudah dipraktekkan begitu ya. Tidur cepat, bangun lebih awal gitu ya. Nah, itu apa namanya salah satu resep Rasulullah yang eh, harus kita coba gitu ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa banyak tugas, belum lagi kerja organisasi ini kadang-kadang juga akhirnya suka tidak teratur. Nah, itu juga memicu stres juga karena tubuh kita menjadi tidak fit untuk bagaimana kita merilis apa yang ada dalam masalah kita ya karena sudah lelah gitu. Nah, ini untuk dikelola gitu ya. Kemudian nutrisi yang baik ya. Jadi ada menarik ya Mbak siapa tadi yang nyebut makan yang pedas sampai sakit perut ya. Nah itu mungkin perlu dipertimbangkan ya Mbak ya. Ya oke lah mungkin nggak apa-apa mungkin punya tas sendiri tapi mungkin bisa diimbangi dengan apa namanya nutrisi yang lain begitu ya. Nah jangan sampai kemudian nanti sampai sakit perut dan muncul masalah baru. Nanti gimana menyelesaikan masalahnya gitu ya. Nah, kecuali kalau sakit perutnya sembuh, nanti juga masalahnya selesai, gitu lain lagi ya, Mbak ya. Ya gitu. Jadi nutrisi yang baik ya. Sekarang ini banyak sekali teman-teman pilihan makanan sepanjang UNY itu jajan semua ya, dan menarik semua gitu ya. Apalagi kalau yang suka ke apa nggak tahu Sunday morning masih nggak ya sekarang. Jajanan semua dan itu menarik dari yang manis, dari yang goreng, masya Allah itu menggoda semua gitu ya. Ya teman-teman penyakit diabetes itu sekarang tidak mengenal usia. Ya usia balita sudah banyak yang kena ya diabetes karena makan yang tidak sehat itu ya gula yang berlebih dan apa gula ya khususnya. Nah teman-teman mulai diperhatikan gitu ya. Apalagi teman-teman yang mau awet muda, nah ini biasanya teman-teman kan suka yang glowing-glowing ya. Ternyata gula itu gitu ya mempercepat proses penuaan dini. Nah ini mungkin bisa jadi motivasi ya biar nggak terlalu banyak makan manis gitu ya. Nutrisi yang baik. Kemudian belajar terbuka dengan orang lain, ya teman-teman bisa memilih orang yang dipercaya, ingat ya, orang yang dipercaya dan amanah untuk bisa saling sharing. Beberapa orang, saya punya teman yang kemudian memiliki masalah keluarga beberapa tahun yang silam, yang mana kemudian perceraiannya apa hampir menimbulkan perceraiannya. Pada saat itu dia memilih untuk banyak bercerita dengan orang karena barangkali itu cara dia untuk bagaimana merilis begitu ya. Tapi ternyata dengan bercerita dengan banyak orang itu tidak
selalu menjadi solusi, bahkan muncul masalah baru ya. Apalagi kalau kemudian ceritanya itu di medsos, status. Saya yakin yang datang bukan solusi tapi masalah baru. Nah, saya yakin itu. Sehingga teman-teman silakan pilih orang yang tepat, wadah yang tepat untuk bisa sharing dengan masalah teman-teman. Gitu ya. Apa namanya? Ya, pakai slogannya Pegadian lah ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Sehingga teman-teman betul-betul bisa tuntas dalam menyelesaikan masalah. Ya, saya kira itu ya teman-teman sharing dari saya dan juga tentu ini menjadi flashback untuk saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sampai silaturahmi di lain kesempatan begitu ya. Oke, udah mau ditutup saja nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali pemaparan materi dari Ayunda Arina pada sore hari ini ya teman-teman. Dan kita masih ada waktu sampai pukul setengah 6 atau 5:30. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand atau bisa juga mengetikkan di kolom komentar. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan teman-teman Imawan dan Imawati yang bergabung pada sore hari ini. Yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa juga mengetikkan di kolom komentar. Dan mengingatkan untuk teman-teman yang bergabung bisa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di kolom komentar. Tinggal praktek ya teman-teman ya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin saya sendiri yang ingin bertanya. Oh ya, Mbak, itu lupa. Oh, enggak. Em, ada beberapa kepribadian orang yang mungkin Ayunda. Yang pertama ada ekstrovert, introvert, dan ambivert yang mungkin itu juga cukup viral di akhir-akhir ini. Dan apakah kepribadian itu berhubungan atau bisa juga mempengaruhi stres perempuan gitu? Coba gimana Mbak Sulfa? Coba diulangi. Iya, kepribadian Ah, seseorang apakah bisa hmm, mempengaruhi stres atau tidaknya seseorang? iya, iya. Oke. Langsung saya jawab barangkali ya teman-teman ya. Dalam dunia psikologi ada beberapa karakter seseorang ya, termasuk salah satunya ada karakter introvert, ada extrovert ya itu dari sisi apa namanya komunikasi. Kemudian ada karakter sanguinis, kalau tidak salah ya. Ada karakter apa itu ya? Ya, saya kira masing-masing karakter itu kan memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda ya, teman-teman. Memiliki komunikasi berbeda-beda, memiliki cara berpikir yang beda-beda, sehingga kalau menurut saya itu memang akan mempengaruhi apa namanya? Mungkin mungkin eh, tingkat stres mungkin iya ya, gitu. Tapi itu juga nanti akan diikuti dengan bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi misalnya ada orang yang introvert ya. Introvert itu kan orangnya sangat tertutup ya. Bahkan barangkali lebih banyak menyimpan sendiri apa yang kemudian menjadi masalahnya.
Nah, ini kan banyak juga kita temui eh, di media gitu ya, pemberitaan bahwa mohon maaf ya mungkin berakhir dengan mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya. Kemudian di kulit ternyata memang orangnya tertutup, tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, ini saya kira itu juga akan mempengaruhi seorang gitu ya, dengan tingkat stresnya seorang begitu. Di samping juga tidak ada orang yang apa namanya dekat begitu ya sehingga tidak bisa mengutarakan. Jadi memang beberapa orang kan perlu pendampingan ya ketika menyelesaikan masalah gitu karena ada yang bisa karakter tertentu ya bisa merilis masalah dengan mudah mengutarakan tapi ada juga yang memang perlu dibantu gitu dengan konseling karena barangkali dia mengalami masalahnya pun tidak bisa gitu karena dengan kepribadian tertentu begitu. Sehingga memang disinilah kemudian perlunya kita peduli ya. Saya kira kepedulian kita terhadap sesama dengan teman gitu ya. Ketika ada yang tertutup, saya kira teman-teman yang memiliki pertemanan yang luas itu bisa care gitu ya, bisa memberikan apa namanya perhatian ya dengan karakter-karakter unik ya di sekitar kita karena kemudian barangkali dari kita ada yang diberikan kelebihan untuk memiliki komunikasi yang bagus, memiliki pendekatan yang bagus sehingga kita juga memiliki peran gitu dalam apa namanya mengurangi angka stres gitu ya di lingkungan kita ya, yang kadang-kadang akhir dengan bunuh diri dan sebagainya itu ya. Nah, saya kira ada pengaruhnya ya, Mbak Zulfa ya, terkait dengan karakter seseorang terhadap tingkat stresnya seseorang begitu. Oke, Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti memang eh, ada pengaruh dan karakter seseorang itu bisa mempengaruhi tingkat stres seseorang seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada satu yang raise hand. Silahkan, Mbak Lala. Hai, terima kasih atas waktunya, Imawati Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, eh, Yunda. Jadi saya izin bertanya terkait dengan kalau misalkan kita bertemu sama, kan saya punya beberapa teman perempuan ya, yang bahasa anak sekarang itu bucin gitu, buta akan cinta. Jadi kalau udah kenal cinta atau punya satu kenalan cowok yang dia incar, lalu dia baper dan lain-lain tuh apa ya? Bisa dibilang dia benar-benar mengutamakan perasaannya bukan logikanya lagi. Jadi logika benar-benar kayak apa ya? Stop gitu, langsung mati, nggak bisa berpikir logis kayak gitu. Nah sebenarnya bagaimana cara kita sebagai temannya gitu ya? Sebenarnya saya ingin memberitahu tapi tidak menyakiti hatinya kayak gitu. Maksudnya kita bahwa jangan terlalu baper, jangan terlalu bucin, tapi juga menghargai dia sebagai iya. perempuan karena memiliki perasaan hal tersebut seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Tidak, terima kasih. Terima kasih Mbak Lala ya. Ya, Ya, emang orang yang jatuh cinta itu memang nggak bisa dinasihatin ya Mbak ya. Iya, karena mental semua ya itu ya berarti kalau cinta buta gitu ya gitu. Jadi memang apa ya itulah yang terjadi ketika orang orang sudah apa ya mengedepankan perasaannya gitu ya logikanya ke sekian gitu ya. Jangankan kita temannya gitu ya kadang orang tuanya saja kan juga sampai kemudian tidak mempan gitu ya. Ya, memang dengan karakter atau seorang yang sedang bucin gitu, eh, kita tidak bisa yang kemudian strength ya. Harus harus pelan-pelan ya. Kadang-kadang minimal kita jadi pendengarnya ya. Ketika menjadi pendengarnya, artinya kan suatu saat ya. Kadang-kadang kalau bucin gitu kan, kadang suatu saat pasti dia akan ada masalah ya dengan temannya itu ya. Nah, ketika ada masalah itu kan kadang kalau dia sedang sedang full power gitu pasti apa yang dikatakan orang nggak akan masuk gitu ya. Ya terus saja dampingi gitu ya. Terus menjadi teman bicaranya, terus menjadinya ketika kemudian nanti ada satu celah yang mana dia sudah membutuhkan ruang
untuk diberi masukan, aku harus gimana ya? Mungkin itu saat yang tepat untuk Mbak Lala memberikan masukan gitu ya. Jadi apa namanya dia memberikan ruang ya, dia memberikan ruang kepada kita untuk memberikan masukan. Itulah mungkin kesempatan kita bisa masuk gitu ya. Biasanya orang seperti itu kan pasti akan meminta masukan dengan orang-orang yang tidak ya mungkin dianggap dia dekat gitu ya. Maka ya mungkin kadang-kadang kita agak risih ya maaf ya dengan yang bucin itu kadang gede gitu ya, sampai segitunya gitu ya. Ya kita harus sabar saja terus dampingi gitu ya. Karena kalau kita pergi ya suatu saat dia itu akan ada satu masalah mungkin dengan pasangannya, nanti dia pasti akan ya mungkin mencari orang lain yang nggak tepat gitu ya. Nah, terus saja kita di dekatnya meskipun ya kita proporsional gitu ya. Nanti pada saatnya dia mencari diberikan masukan, kita bisa masuk ke celah di mana dia memberikan ruang untuk kita. Tentu sesekali eh, apa namanya, barangkali kita saat berikan masukan tuh dia nggak menggubris ya, tapi coba diajak diskusi. Ah, enggak, mungkin dia akan menolak gitu. Tapi mungkin dari omongan kita, dia akan terbesit suatu saat ketika dia masalah. Oh iya, dulu kok misalnya Lala pernah bilang begini sama aku. Mungkin dia ingatnya pada saat kena masalah gitu ya. Tapi ya nggak masalah sering diskusi. Mungkin memancing dia ketika mencoba berpikir ulang, menjalin hubungannya. Gitu-gitu mungkin diajak diskusi saja. Kita mereka sudah mahasiswa ya tentu misalnya diajak bernalar ya meskipun kadang-kadang dia akan tentu akan enggak lah mungkin ya gitu tuh tapi ya aja aja diskusi gitu mungkin suatu saat apa yang kita sampaikan itu akan dia dengar gitu ya gitu Mbak Lala ya jadi tetaplah didampingi teman-teman yang seperti itu gitu ya agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah gitu. Oke. Sama-sama Mbak Lala. Oke, Tadi ada lagi. sebelumnya ada satu lagi, Mas Noven. Apakah jadi memberikannya? Tadi sempat Nah rese. ini saya tunggu nih yang mas-mas nih. Himawan Mas Noven, apakah jadi? Halo? Ini Iya, namanya Mbak. Imawan Berkemajuan. Ayo Mas Noven. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Selamat sore, Bu. Ya, sama sore Mas Noven. Kalau saya sih setuju ya, saya setuju kalau wanita itu lebih tahan terhadap stres daripada laki-laki. Karena menurut data dari WHO, itu 40% eh, negara memiliki 15 kematian akibat bunuh diri dan 1,5% itu wanita. Jadi 40%-nya laki-laki dan 1,5-nya itu wanita. Itu terkait sama materinya, Bu. Tapi saya lebih menanggapinya ke mungkin di luar konteks ini ya, Bu. Mudah stresnya. Tapi akhir-akhir ini kan muncul feminisme kayak gitu loh. Apakah karena akhirnya tidak mudah stres atau tidak menghiraukan omongan orang, jadinya kan muncul tentang feminisme ini. Ya, Nah, yang saya bingungkan itu batasan antara feminisme dan bukan feminisme atau bagaimana mungkin pimpinan pusat Nahdlatul Ulama memandang hal itu. Soalnya saya juga jadi bingung kayak gini loh, Bu. Misalnya naik bis nih, itu ada perempuan yang berdiri gitu. Saya jadi nggak mau ngalah buat berdiri di perempuan ini karena perempuan dia itu terlihat kuat mandiri gitu ya. loh. Perempuan itu kuat, tidak mudah cemas, kayak gitu. Jadinya bingungnya di situ sih Bu, batasannya gimana. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih Mas Noven ya. Ya, feminis ya ini sebenarnya feminis ini kan suatu gerakan ya, satu gerakan yang mana apa namanya untuk bagaimana seorang perempuan dan laki-laki itu harus setara ya. Bahkan beberapa yang feminis liberal itu kan kemudian sampai menggantikan atau menolak takdirnya sebagai seorang perempuan gitu ya. Tapi kan di kita, di Muhammadiyah, di Aisyah, dan Asia tentu punya cara yang pandang yang berbeda tentang feminis ini ya, yang mana kita mengusung kesetaraannya adalah bukan untuk
menggantikan peran, tapi kemudian memiliki peran itu saling sinergi gitu ya. Sama-sama kita diciptakan oleh Allah sama-sama kemuliaannya, sama-sama kemudian bisa beramal solih begitu ya. Kemudian apa tidak menegasikan gitu ya antara satu dengan yang lain gitu ya. Ya, di luar negeri memang kemudian apa ya para feminis yang kemudian tanda kutip memang kebablasan ya dalam artian kemudian mengesampingkan kodratnya, kemudian apa namanya yang memang kemudian kemandiriannya itu akhirnya menjadi dominan begitu ya. Itu apa ya satu sisi itu tidak lepas dari perkembangan ya, perkembangan tuntutan zaman ya, misalnya perempuan ya. Sekarang semakin banyak yang menduduki jabatan strategis begitu ya. Entah itu di pimpinan perusahaan, entah itu menjadi pimpinan sebuah negara, begitu ya. Itu ketika dipandang dari sisi kesetaraan tentu akan menjadi bagus ya, karena perempuan memiliki peran yang sama dengan apa peran yang sama ya dengan laki-laki. Tapi kemudian relasi itu menjadi akan bermasalah ketika sudah pada level misalnya keluarga ya. Ya. Level keluarga dalam artian di sini tentu seorang perempuan relasi perempuan misalnya saya di kantor gitu ya sebagai misalnya pimpinan dalam sebuah unit begitu ya. Nah, tentu peran saya di apa namanya di kantor adalah sebagai seorang pemimpin begitu. Tapi peran saya di rumah begitu ya ketika relasinya dengan laki-laki itu akan berbeda. Bagaimana ada peran-peran yang harus saya ambil sebagai ibu yang mana tidak bisa diambil oleh suami saya begitu ya. Nah, disinilah kemudian apa namanya memerankannya. Jadi peran seorang perempuan itu tidak seimbang. Artinya peran dia sebagai seorang pemimpin di luar itu dibawa ke dalam rumah begitu ya. Yang mana itu menggeser ya kaumnya seorang laki-laki. Nah, kaum ya pemimpinnya seorang laki-laki. Nah, bagaimana ketika seorang laki-laki kan terambil sisi kaumnya gitu ya, maka itu apa terambil sebagai itu kan pasti akan ada tersinggung atau sebagainya sehingga kemudian menganggap istrinya mandiri, menganggap istrinya lebih dominan sehingga mungkin ketersinggung dari sisi kepemimpinannya sehingga muncul masalah dan berakhir dengan sebuah perceraian itu banyak sekali. Nah, itu yang pertama adalah tentu cara pandang suami istri tadi ya, itu harus tentang kesetaraan itu seperti apa itu harus sepakat. Ya harus sepakat karena kalau tidak sepakat ya itu tadi merasa ada yang diambil perannya dan merasa ada yang dominan ya seperti itu. Misalnya dalam dalam di rumah ya di rumah suami saya memandang menjahitkan baju anak-anak itu nggak apa-apa, dia nggak merasa direndahkan dengan ini kok baju istri saya enggak gitu. Jadi buat suami saya nggak masalah dan saya menganggap itu juga saya sebagai orang istri ya ketika suami saya mengambil peran itu ya, buat saya itu luar biasa dan itu artinya membuat saya tidak, suamiku apa jadi bapak rumah tangga akhirnya kemudian saya sepelekan enggak. Justru saya ketika suami saya mengambil itu rasa hormat saya terhadap suami itu akan semakin tinggi. Nah, itu kan berarti cara pandang saya melihat suami yang membantu itu kan seperti apa kan sangat-sangat berpengaruh. Tapi berbeda ketika kemudian cara pandang suami saya itu berbeda ketika suaminya menjemur pakaian, istrinya memandang sebelah mata, maka kemudian sisi keuangannya terrendahkan sehingga memang kemudian akhirnya suami tadi juga merasa direndahkan maka relasinya menjadi bubar jalan. Nah, maka kemudian kesetaraan antara pasangan tadi harus perspektifnya harus sama gitu ya. Nah, kalau saya melihat suami saya itu sebagai sebuah kemuliaan dan saya bangga, maka itu menambah kalau saya menambah rasa cinta, menambah rasa hormat saya begitu. Nah, kemudian eh, suami saya pun juga ketika ternyata ketika saya membantu istri saya itu tidak mengurangi kepemimpinan saya sedikit pun gitu. Ya maka suami saya akan tetap dengan membantu saya pekerjaan domestik. Nah itu ya. Tentu ini eh, tidak bisa disamakan satu keluarga dengan keluarga yang lain ya. Itu tentu dengan kesepakatan tadi. Dengan kesepakatan jangan kemudian menyamakan dengan keluarga lain. Terus saya tadi di jalan apa tidak memberi ruang gitu ya, enggan gitu ya. Nah ini lebih kepada apa ya? Mungkin eh, ditawarkan saja Mas gitu. Kalau mau
duduk gitu ya, ya berarti dia senang dengan, tapi kalau nggak mau ya berarti memang dia ingin berdiri begitu saja ya. Itu lebih kepada, artinya begini, Mas Novandi lebih melihat dia sebagai seorang perempuan, seorang manusia yang layak saya perlakukan begitu gitu ya. Misalnya dia laki-laki, kemudian sudah sepuh gitu ya, ditawarkan saja, perempuan ditawarkan saja gitu. Ketika dia melihat itu sebagai sebuah kebaikan gitu ya, ya berarti tawaran Mas Novandi disambut dengan baik. Tapi ketika tidak ya jangan dianggap bahwa aku nggak butuh ya. Memang dia mungkin lebih nyaman dengan berdiri gitu. Jadi Mas Novandi jangan suka untuk berbuat baik dengan perempuan ya, karena itu bagian dari mengambil hati perempuan loh ya. Gitu. Mungkin perempuannya Anda anggap mandiri itu seolah-olah, tapi hatinya ternyata ternyata artinya itu sebenarnya lembut, cuman kadang-kadang perempuan itu ada gengsinya, Mas Novandi ya, minta tolong itu gengsi gitu. Nah, tapi kalau Anda bisa menembus kegengsian itu, bisa jadi Anda itu dapat istri ketika bisa menembus itu, gitu ya. Oke. Ya, saya kira itu, Mbak Zulfa ya. Oke, baik. Luar biasa, sudah ada 3 pertanyaan ya tadi teman-teman, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 5:32, dan mungkin kita akan akhiri sesi tanya jawab pada kali ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan membacakan ringkasan atau kesimpulan yang sudah disampaikan tadi oleh pemateri, yaitu bahwa di dalam hidup kita pasti ada masalah dan setiap manusia pasti mempunyai masalah. Terkait dengan perempuan dan kesehatan mental, bahwa tadi ada data dari Global Burden of Disease atau GBD yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami atau menderita gangguan mental. Ada pula tadi disebutkan bahwa gangguan mental ini dapat dipicu oleh yang pertama yaitu tinjuan biologis atau bisa contohnya yaitu hormon, kemudian yang kedua tinjauan sosial budaya, contohnya pengasuhan, kemudian yang ketiga yaitu tinjauan psikologis seperti wanita yang mudah baper. Ada pula tadi tips untuk meningkatkan kesehatan mental yang salah satunya adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia, kita harus memeriksa dulu bagaimana hubungan kita manusia terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja kesimpulan pada kajian Imawati sore hari ini. Namun sebelum kita tutup kajian pada hari ini, boleh minta teman-teman untuk bisa on cam dulu, kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Ada Mbak Farah, Mas Noven, Mbak Lala, Mbak Azahra, Mbak Sinta, Mbak Arum, Mbak Farah, Mbak Azizah Arum, dan ada juga Mas Wulam. Bisa on cam sebentar, mungkin kita bisa foto bersama. Ya, untuk Mbak Syifa bisa minta tolong untuk di screenshot nih. Ya, oke. Oke, kita foto 3 kali ya teman-teman. Dimulai 1, 2, 3. Oke, tetap dengan senyumnya, gaya yang berbeda boleh, atau pakai reaction juga boleh teman-teman. Mulai ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga untuk Ayunda Arina yang telah memantik kita, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk kajian Imawati pada sore hari ini. Dan mohon maaf teman-teman bila banyak kekurangan dalam pembawaan saya. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon pamit ya teman-teman semua nggih. Baik, baik, Bu. Assalamualaikum. Ya, Mbak Waalaikumsalam. Zulfa, Terima kasih, Bu. ayo main ke rumah. Makasih ya Mbak Siva dan teman-teman.